Bahas brand Malang lagi. Arema Persebaya ku kudune konco, kudune CS ngene bosku. Halo semuanya, balik lagi dengan saya Nori Farisman. Di video kali ini saya akan kembali bahas sneaker lokal lagi. Yang saya bahas di sini adalah ini ya. Kayak gini sih bentuknya. Ini dari Goat ya, Greatest of All Time. Ini brand dari Malang. Sebenarnya bukan brand baru, ini brand lama juga. Oke, langsung saja kita buka. Sebelumnya ini boxnya dulu, warnanya hitam. Ini logonya, ini G ya. Jadi di sini Goat ya, Greatest of All Time. Jadi singkatan ya, seperti ini. Dan kemudian di bagian samping sini, ini ada nama brandnya Goat Footwear dari Malang. Kemarin saya dari Malang, pengennya sih mampir ke beberapa teman-teman toko atau brand, tapi nggak sempat ya karena pekerjaannya udah lumayan banyak di sana, jadi nggak sempat. Next time mungkin, karena kan Surabaya Malang kan juga aduh sih bro, cedek. Kemudian di sini nama sepatunya adalah Spirit, warnanya black. Di sini unisex, jadi bisa dipakai perempuan dan laki-laki. Size-nya cuma sayang di sini sedikit banget, 39 sampai 43. Dan FYI, for your information saja, sepatu ini itu sistemnya sebenarnya dibuat banyak, tapi mereka beberapa waktu yang lalu kurang tahu sih, mungkin sekarang udah sold out atau masih ada, saya kurang tahu, tapi kelihatannya masih ada. Ini dibuat hanya beberapa pair saja, ini sedikit banget, tapi nanti kalau misalkan ini habis dan ternyata masih banyak peminatnya, mereka akan dibuatkan pre-ordernya. Santuy aja cuy. Jadi brand ini siap melayani, siap menservis Anda dengan sangat memuaskan. Gampangnya seperti itu ya. Oke. Wah, di sini boxnya ada peta Indonesia. Jadilah bangga karena kita Indonesia. Mas, saya selalu bangga, buktinya saya selalu bahas brand-brand lokal. Oke, langsung saja kita buka. Ini sus papernya polos seperti ini, dan kemudian ini dia sepokatnya. Wih, waduh, detailnya ini mantep bosku. Oke, ini dia sepatunya, namanya adalah Spirit. Ini kalau nggak salah adalah sepatu ke berapa ya dari si dari si Goat sendiri, saya lupa. Pokoknya ini bukan yang pertama karena brand ini udah lama ya, bukan lama-lama banget sih, tapi sudah ada dari beberapa tahun yang lalu, entah 1 atau 2 tahun yang lalu, karena saya pernah bahas dulu sepatunya yang modelnya seperti running shoes ya. Dan di sini untuk detail materialnya sendiri, di sini untuk uppernya ini semuanya menggunakan material full corduroy, dan kemudian di bagian depan sini ini ada toe capnya seperti ini ya. Wah, ini kelihatannya mantap sih cuy, karena memang ini ketika saya pakai kemarin ini seharian saya pakai ketika saya ada kegiatan kemarin di Malang juga. Di sini ini lumayan lebar, ini ketika saya pakai seharian full kemarin itu aman saja bagi saya ya. Tipikal kaki saya adalah sekali lagi tipikal kaki yang cukup lebar. Kemudian di bagian brandingnya sendiri, untuk yang bagian luar ini menggunakan sweat, ini warnanya merah. Kalau yang bagian dalam ini warnanya hitam seperti ini, materialnya sama-sama sweatnya. Wih, dan stitchingnya ini kombinasi 2 warna ya, putih sama merah. Oke, menarik. Dan kemudian di bagian heelnya ya, di sini ada strap, masih konsisten menggunakan warna hitam, putih, merah, dan kemudian di sini ada material sweat. Wih, keren ini cuy. Jadi sweatnya di sini ini seperti berlubang sini ya, kemudian dimasukkan strapnya. Oke, kombinasinya keren banget, detailnya sih mantap. Dan kemudian ini ada heel padnya, bagian depannya, bagian bumpernya sendiri ini bumper vintage, atau gampangnya adalah bumper yang seperti apa ya, dagu Thanos atau apalah istilahnya itu ya. Untuk outsole-nya ini menggunakan patternnya waffle. Nggak apa-apa sih, menurut saya aman-aman aja, nggak masalah ya, karena semua brand itu pasti butuh proses untuk bisa membuat karakternya mereka sendiri. Aman-aman aja cuy, dipakainya juga mata-mata banget. Ini kemarin saya pakai juga aman kan, karena setiap brand juga pasti butuh proses ya untuk mencapai apa ya, gampangnya titik sukses ya. Dan itu proses itu nggak bisa diraih dalam waktu sekejap, setahun 2 tahun, nggak cuy ya. Lah dikira Kompas itu memangnya buat tahun 2018 langsung naik tahun 2018 itu juga enggak. Brandnya sudah mulai lama, tapi kan kemudian mereka berinovasi, inovasi, termasuk dari marketingnya juga, akhirnya mereka boom sampai sekarang. Nah, semua brand pasti punya kesempatan seperti itu. Tidak menutup kemungkinan juga untuk brand ini, si Goat ya. Saya lihat di perkembangannya melalui artikel-artikelnya yang saya lihat di Instagram, mereka sudah mulai berkembang dan mereka sudah mulai menunjukkan sedikit karakternya naik demi sedikit dan mulai
kelihatan. Bagian dalamnya sendiri ini menggunakan material kanvas, dan kemudian untuk sizingnya ini saya pakai size 43. Ini panjangnya adalah 28 cm, berarti kurang lebih untuk sizingnya ini menggunakan true to size. Dan kemudian untuk insole-nya ini bisa dilepas, alhamdulillah. Ini ada 2 layer seperti ini ya. Ini apa ya, mungkin cuttingnya kurang begitu rapi aja sih, tapi yang lainnya overall ini mantep banget. Dan kemudian untuk harganya sendiri ini dibanderol dengan harga Rp299.000, 300.000 kembali Rp1.000. Worth it atau tidak? Menurut saya sih worth it banget, karena cuy, yang pertama masalah material corduroy oke lah, aman ya. Tapi di sini di bagian ini ya, di bagian eyelets-nya yang paling atas 2 ini, nah ini menggunakan besi cuy. Nih, dan ini mantep banget. Jadi kesannya dengan 2 adanya besi ini membuat apa ya, kalau menurut saya pribadi ya, ini lebih mantep banget dan lebih memperlihatkan sepatu ini lebih sedikit garang tapi tetap vintage, tapi tetap enak dilihat. Nah, gampangnya seperti itu. Bagian tali sepatunya, nah di bagian ujungnya ini diberikan egglet dengan ini besi seperti ini, warnanya juga apa ya, senada. Menurut saya ini mantap banget sih untuk detailnya. Kemudian untuk masalah kerapian, kalau masalah stitching sih di sini sedikit saya katakan aman, tapi nggak aman-aman banget, karena di bagian depan sini, kalau yang sini sih ini ada juga ya, masih ada beberapa sisa benang jahit yang tidak dipotong dengan rapi. Yang bagian sini juga, kalau bagian belakang-belakang sih aman semuanya, cuma bagian depan ini aja cuy. Dan kemudian untuk masalah lemnya ini juga masih ada beberapa bagian, terutama di bagian depan sini nih ya, ini tapi sedikit banget. Tapi ini sebenarnya juga penyakit lama sih atau apa ya, tidak brand ini saja, banyak sekali brand yang masalah kerapian terutama bagian lem itu masih muncul sisa sedikit antara foxing ke uppernya. Tidak hanya Goat saja ya, brand yang lagi demam banget ya, brand arah mata angin tuh juga, kalau misalkan teman-teman detail banget ya, itu juga masalah kerapiannya juga masih sedikit menjadi PR kalau menurut saya pribadi ya. Oke, sekarang masalah kenyamanan. Jadi kurang lebih seharian saya pakai sepatu ini, tapi nggak sampai malam ya, mungkin mulai dari jam berapa kemarin, sekitar jam 8 mungkin, tapi sampai jam setengah 3 kalau nggak salah ya, karena malamnya harus ada acara lagi, otomatis harus ganti sepatu lagi, karena kalau pakai sepatu ini terus ya, sepatu yang lainnya yang bakalan nanti saya bahas jadi nggak terpakai ya, kan sia-sia nanti dibawa. Kurang lebih ketika saya pakai kemarin saya masih merasakan aman, nggak sakit di bagian depan sini. Biasanya kan saya sakit terutama bagian kelingking nih, sebelah kanan ini lumayan sakit, tapi ketika saya pakai sepatu ini nggak sakit. Tapi mungkin untuk masalah insole-nya mungkin sedikit lebih develop ulang, ini empuk. Kemudian untuk konstruksinya sendiri ini menggunakan cementing ya, bukan vulcanized. Mungkin yang jadi pertanyaan teman-teman, bang bedanya apa sih antara vulcanized dengan si cementing, dan kemudian lebih awet yang mana? Yang pertama, kalau si cementing itu kan berasal dari ya udah sol udah jadi, kemudian tinggal direkatkan gitu aja, dan kemudian di apa ya, di press sudah. Kalau si vulcanized itu kan biasanya karet setengah matang, kemudian dibuat dan kemudian dipanasin atau apa istilahnya ya, di kompor oven yang besar banget seperti itu, hingga akhirnya lebih rekat lagi ya. Tapi masalahnya awet atau tidak awet itu kan bergantung pada si apa ya, pemakaian kita sendiri. Kalau misalkan kita makainya ngawur ya, namanya meskipun sepatu yang mahal banget, sepatu yang vulcanized tingkat vulcanized yang paling atas, kalau misalkan kita makainya ngawur juga rusak juga cuy ya. Baik, kurang lebih seperti inilah pendapat saya terkait dengan brand ini, Goats yang artikel Spirit ya, Goats Greats of All Time. Saya suka belibet cuy ngomong Goat ya. Dan ini brand dari Malang, teman-teman silakan diapresiasi, dan ini masih ada stoknya. Kalau nggak salah silakan langsung teman-teman cek aja di kolom deskripsi di bawah, situ saya letakkan untuk link Instagram dari si Goat ini. Ini mantep cuy ya. Terima kasih udah nonton, dan buat teman-teman semuanya selalu dukung, bangga, dan pakai brand lokal karena lokal istimewa. Saya Nori Farisman, thanks for watching, stay positive and your day will be brighter. See you next time. Mantap lagi cuy. Si ono bakul campur si santuy sin campur kurang lewat sih ning harap. Ya beginilah kendalanya kalau syuting malam-malam di atas jam 8, pasti sekarang lewat campur, habis ini nasi goreng, habis ini sate.